Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama Dapur Mama Rasya. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini saya akan buat kue lapis yang enak banget, kenyal, dan pastinya nggak ngebosenin untuk dimakan ya teman-teman. Ini salah satu jajanan tradisional yang masih eksis sampai sekarang. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana cara buatnya dan apa aja bahan-bahannya, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, langsung aja di sini udah siapin bahan-bahannya. Ada 15 sendok makan tepung tapioka. Kemudian ada 8 sendok makan tepung beras. Lalu ada 200 gram gula pasir setara dengan 13 sendok makan. Kemudian ada 1 sendok makan coklat bubuk. Lalu ada setengah sendok teh vanili bubuk dan seperempat sendok teh garam serta pasta mocha. Kemudian di sini udah saya siapin 700 ml santan. Di sini santannya saya santan beli ya teman-teman. Karena di sini susah cari kelapa, jadi beli santannya aja. Mula-mula kita siapin wadahnya, kemudian kita masukkan 150 gram tepung tapioka atau jika disendokin setara dengan 15 sendok makan. Ukurannya tidak terlalu menggunung ya teman-teman, jadi pas 1 sendok makan. Oke, ini udah 15 sendok makan. Kemudian kita masukkan 80 gram tepung beras ataupun 8 sendok makan. Ukurannya juga sama seperti tadi, tidak terlalu tinggi menggunung. Nah, seperti itu. Oke, ini 8 sendok makan tepung beras. Kemudian tambahkan 200 gram gula pasir atau setara dengan 13 sendok makan. Ukurannya juga tidak terlalu tinggi menggunung ya teman-teman. Nah, ini dia. Lalu ditambahkan seperempat sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Ini kemudian kita aduk sampai tercampur rata menggunakan whisk. Kita aduk aja seperlunya seperti ini. Nah, jika sudah tercampur rata, bisa kita tambahkan 700 ml santan. Ini kita masukkan santannya secara bertahap sambil kita aduk seperti ini. Ini kita tambahkan lagi santannya. Sambil kita aduk sampai seluruh adonan tercampur rata. Nah, ini kita masukkan semua santannya. Kemudian ini kita aduk sampai gulanya benar-benar larut. Oke, ini hasilnya seperti ini. Kemudian di sini saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama saya masukkan 240 ml adonan sambil disaring ya teman-teman agar benar-benar halus hasilnya dan memastikan tidak adanya tepung ataupun gula yang masih menggerindil. Untuk adonan yang kedua atau mangkok yang kedua saya beri 240 ml adonan juga. Dan untuk mangkok yang ketiga ini saya kasih 480 ml adonan. Jadi adonan ini nanti akan jadi adonan putihnya. Jadi ukurannya harus 2 kali lebih banyak dari 2 mangkok yang tadi ya teman-teman.
Nah, di mangkok yang pertama saya beri 1 sendok teh pasta mocha, kurang lebih 1 sendok teh. Ini sambil kita aduk. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian di mangkok yang kedua ini kita tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk yang telah dilarutkan dengan air panas. Ini kita masukkan semua. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini dia hasilnya. Untuk hasil yang lebih halus lagi, ini akan kita saring kembali. Nah, ini kita saring untuk memastikan tidak adanya coklat bubuk yang menggerindil ataupun menggumpal ya, teman-teman. Kemudian di sini sudah saya siapkan loyang ukuran 21 x 10 cm. Loyangnya sudah saya oles dengan minyak goreng ya, teman-teman, agar saat kuenya matang tidak susah dikeluarin dari dalam loyang. Nah, ini kukusannya sudah saya panaskan. Kemudian loyangnya kita masukkan dalam kukusan. Lalu beri 1 sampai 1,5 sendok sayur adonan berwarna coklat. Sambil diratakan seperti ini ya, teman-teman. Ini kemudian kukusannya kita tutup dan kita tunggu selama 5 sampai 7 menit. Nah, setelah 5 menit ini adonannya sudah mengeras, bisa dicek. Jika tidak ada yang menempel berarti sudah bisa diberi lapisan yang kedua. Nah, lapisan yang kedua ini saya beri berwarna putih. Ini sambil diratakan ya, teman-teman. Ini kemudian kita tutup kembali dan kita tunggu selama 5 sampai 7 menit. Nah, setelah 5 sampai 7 menit, ini udah mengeras juga, bisa dicek kembali, tidak ada yang menempel. Kemudian saya beri adonan rasa mocha. Ini sambil diratakan, kemudian ini kita tutup kembali dan kita tunggu selama 5 sampai 7 menit lagi. Setelah 5 sampai 7 menit, ini bisa kita tambahkan adonan yang berwarna putih lagi. Jadi lapisannya itu berwarna coklat, putih, mocha, putih, coklat, putih, mocha, dan gitu seterusnya ya, teman-teman. Nah, untuk adonan yang terakhir, ini yang terakhir lapisan penutupnya saya beri berwarna coklat juga, jadi biar seragam, bagian bawah coklat dan bagian atasnya coklat. Nah, ini kita ratakan. Di bagian terakhir ini kita kukus selama 20 menit atau sampai matang ya, teman-teman. Nah, ini kita ratakan seperti ini. Ini kemudian kukusannya kita tutup dan kita tunggu sampai 20 menit atau hingga matang. Nah, ini setelah 20 menit kompornya udah saya matikan. Jadi saat mengeluarkan loyangnya tidak terkena uap panasnya. Ini saya keluarinya menggunakan serbet. Nah, kemudian ini setelah dingin kita potong-potong ya, teman-teman. Nah, ini setelah dipotong-potong hasilnya seperti ini. Hasilnya cantik, rapi, dan bagus ya, teman-teman. Saya bagi tipsnya saat memotong kue lapis kita harus menggunakan pisau yang benar-benar tajam yang telah dilapisi dengan plastik gula ya, teman-teman, atau plastik bening itu. Jadi hasil potongannya lebih halus, jadi nggak lengket-lengket gitu, teman-teman. Nah, ini dia kue lapisnya. Tuh, hasilnya bagus, kenyal tapi nggak kenyal yang susah ditelan. Nah, bisa dilihat ini lentur banget. Tuh,
Ini mudah banget disobek ya teman-teman. Ini manisnya juga pas, enak pokoknya ya. Tuh bisa dilihat, nggak susah disobeknya, juga nggak lengket ya teman-teman. Jadi buat teman-teman di rumah yang pengen buat cemilan, ini cocok banget untuk cemilan ataupun buat kue hantaran juga enak. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Dan buat teman-teman, terima kasih banyak sudah mensupport channel YouTube Dapur Mama Rasya sampai saat ini. Selamat berjumpa kembali di resep-resep kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.